cinta, kerajaan, ataupun keluarga, semua bercampur aduk di dalam apa-apa. Dan kenapa ada delman zaman dulunya, ini adalah untuk mungkin zaman dulu kalau kita keraton itu kita pakai baju ala keraton, dan jangan lupa memakai. Kenapa setiap penelusuran itu saya selalu melihat sebuah keris pusaka yang nggak ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Sensasi Dunia Lain. Tepatnya malam ini saya, Emak Kriwil dan Kriwil ingin mengunjungi sebuah keraton di daerah Sumeneb, Madura. Konon ceritanya di sebuah keraton, di kerajaan keraton ini dulunya mengkisahkan problema, peristiwa, sedih, cinta, kerajaan, ataupun keluarga, semua bercampur aduk di dalam keraton Sumeneb. Emak pengen tahu ada kisah apakah di dalam keraton Sumeneb ini, yang tepatnya ada di belakang Emak. Kita lihat bangunan-bangunan zaman dulunya seperti apa dan ada apa di dalam. Ikutin terus penelusuran kali ini di Sensasi Dunia Lain. Kita sudah sampai di pintu gerbang keraton Sumeneb. Dari cara saya membuka pintunya aja, satu pintu ini saya nggak kuat. Ini sepertinya mungkin kayu jati. Pokoknya berat banget. Dan ini sudah mungkin udah ratusan kali ya umurnya pintu ini. Tapi karena memang dibudidayakan, diperbaikin, dihalusin, jadi lebih kelihatan bagus lagi. Kalian bisa lihat bangunannya dari pintu sebelah kiri sama persis, sangat berat dan kokoh. Dari saya masuk ke dalam pintu, balik masuk ke sini aja, saya sudah melihat dulu ada tragedi tentang yang ingin menjatuhkan kerajaan dan ingin menjatuhkan, saling memperebut tahta di daerah keraton Sumeneb. Tepat di samping saya ini adalah sebuah lorong ya. Saya juga nggak tahu dulunya ini sempat ditempatin apa. Ini kalian bisa lihat, karena dulu mungkin ini tinggi ya, karena sudah berabad-abad dan sudah beberapa puluhan tahun sama saya segini. Mungkin dulunya ini memang sama saya mungkin nggak nyampe, karena sekarang sudah berabad, ketumpuk, jadi pendek. Dan lihat bangunannya aja, kita lihat sudah memang bangunan zaman dulu. Mungkin dulu zaman ini mewah banget ya. Saya nggak nyangka kalau di daerah Sumeneb itu ada sebuah keraton. Tepat di samping kanan saya juga ada sebuah tempat seperti tadi juga. Ya. Ini mungkin kita nggak usah masuk karena memang sama. Dalamnya bentuknya itu sama. Menuju ya. Itu ada dari mana? Dari depan, Mbak? Yuk kita lihat ke sana.
Ya, jadi tadi si Kriwil bertanya ini tempat apa dan kenapa ada delman. Zaman dulunya ini adalah untuk mungkin seperti kalau zaman sekarang itu gubernur atau lurah ya. Tapi zaman dulu saya tidak tahu namanya apa. Jadi dipakai oleh menteri-menteri kalau bahasanya ya. Dan ini mungkin sudah puluhan ribu tahun. Kalian bisa lihat di sini juga ada naga. Walaupun barangnya kecil tapi nggak boleh diambil sembarangan. Kita balikin lagi ke yang punya. Saya mau mencoba naik ini. Saya ingin merasakan sensasi zaman dulunya seperti apa. Kuat nggak ya? Insya Allah kuat ya. Berarti zaman dulu tuh enak banget ya. Bisa menikmati zaman abad ke abad. Boleh, boleh. Dia masih kokoh loh, benar. Padahal emak berat loh, tapi dia masih kuat. Yuk. Mak, ini topi ya, Mak? Apa sih namanya ya dulu? Kalau bahasa kita sih topi, tapi zaman dulunya itu bahasanya bukan topi. Ini boleh pakai nggak, Mak? Boleh. Berarti ini Dulu zaman dulu kalau kita keraton itu kita pakai baju ala keraton dan jangan lupa memakai ini. Karena memang ini sudah tradisi orang keraton atau orang Jawa. Jawa pun memakainya seperti ini. Lah, Mak, itu apaan? Pohon gede banget. Ini pohon tertua yang ada di daerah Keraton Sumeneb. Ini udah ribuan tahun deh, bukan ratusan lagi. Dan pohon ini nggak bisa ditebang. Saya silaturahmi dulu dengan di sini. Saya melihat di sini adalah dikelilingin oleh abdi-abdi di keraton sini. Dan di sini juga di tepat di pohon belakang saya ini, pohonan besar ini, pengabdi-pengabdi berkumpul di dalam pohon ini, yang menempati pohon ini. Pengabdi itu apa? Pengabdi itu apa ya? Pengabdi itu kalau bahasa kita sekarang ini yang setia kepada leluhur, yang setia kepada leluhur dan kepada sesepuh zaman dulunya.
Saya malah melihat zaman dulunya di sini ada keributan antara saudara, perang antara saudara, bunuh-bunuhan karena ingin mendapatkan tahta. Kayak kepang sih, Mak. Kayak kepang. Ya, itu dikepang sama manusianya sendiri. Aslinya dia seperti ini. Sebentar ya, saya lagi senang di sini. Ada ular bulunya. Jangan dipegang, terus. Banyak ya? Kita lihat yang lainnya, karena di sini saya takut ular bulu. Jadi pohon desa ini dikelilingin kok ini. Ini besarnya ada berapa meter ya? Kenapa setiap penelusuran itu saya selalu melihat sebuah keris pusaka yang nggak ada habisnya. Pusaka-pusakanya itu nggak main-main, memang pusaka ampuh. Oke, kita ke dalam. Saya ingin melihat peninggalan Keraton Sumenep itu seperti apa, dan ada apa lagi di dalam Keraton Sumenep ini. Mak, Non. ini apaan? Bangkunya banyak banget. Oh, ini zaman dulunya dipakai oleh Keraton Sumenep, oleh kaisar atau kerajaan-kerajaan yang di sini. Dan di sini sih melihat kayaknya masih dipakai untuk pengangkatan gubernur ataupun pemilihan gitu, pertemuan lah di sini diadakannya. Oh, itu buat apaan, Mak? Dia dulunya. Coba kita lihat. Ini gamelan, Put. Kalau orang Jawa bilang itu, kalau Jawa itu bilang gamelan ya. Yang di ini Dulunya buat apa? dulunya ini kalau di mama itu untuk menyambut tamu, ada acara apa tuh pasti bunyi ting 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 ting. Oke. Kita ke sana yuk. Nah, di sini persis kayak gedung-gedung MPL karena ada iniannya untuk mungkin pidato untuk masyarakat di sini. Dan saya lihat juga dari tekstur bangunannya pun bagus, dan mungkin udah puluhan ya. Kalau bangunannya saya lihat nggak begitu lama ya. Tapi kalau lampu-lampu mungkin zaman Belanda juga sudah ada lampu seperti ini. Mak, Ya, kalau di sini tuh jahat apa baik sih? maksudnya yang dibilang jahat atau baik? Apa sih yang belum di sini nih? Oh, Neng, di sini tuh nggak ada penunggu yang jahat. Karena semua di sini yang ada di dalam Keraton Sumenep ini adalah abdi-abdi keraton zaman dulunya. Jadi nggak ada yang kuntilanak, pocong, itu yang saya lihat nggak ada. Tapi lebih ke masyarakat zaman dulunya yang memang matinya tidak wajar, dia menghuni di sini.
kenapa di sini kadang lampunya nyala semua. Nah, mungkin disebabkan adalah takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ini asli semua karena saya pernah beli beli kayak gini tuh mahal ya harganya, kalau yang sekitar puluhan juta nih, bukan, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Harga itu berat asli dan KW-nya, karena di kayak gini nih ada yang KW, ada yang asli. Kalau yang KW itu buatan yang sekarang, tapi kalau yang asli itu memang sudah peninggalan dari zaman dulu. Mak, ini cakep banget ya, Mak. Kayak keraton-keraton gitu. Iya, tempatnya. Emput mau jadi putri keraton dulu, Mak. Kayak gimana? Ngerasain dulu. Kita ini lagi sensasi dunia lain. Oh iya. Tahu di sini ditangkap. Mak, Jadi jangan guys, gitu, Mak. jadi saya di sini menjelaskan bangunan-bangunan ini memang saya lihat memang zaman dulu ya, sudah zaman dulu banget. Tapi karena dibudidayakan, dicakar, apa ya namanya tuh, dilestarikan oleh apa ya, pemerintahan di sini. Jadi mungkin sekarang ini dibuat wisatawan ya, wisata, pengunjung jadi bisa masuk, mungkin dibatasin juga. Karena dari lorong-lorong ini aja kita sudah, saya merasakan saya seperti ada di alam pada saat kerajaan ini beroperasi. Tapi saya melihat di sini bukan keraton ya, zaman Belanda. Saya merasakan malah keraton, tapi yang ada di hiasannya itu kayak ada Belanda-Belandanya. Karena saya melihat ada sosok lelaki yang di samping saya, sosok lelaki berpakaian putih kayak zaman dulu Belanda, Tuan Amprik maaf itu. Jadi kenapa saya ingat leluhur saya ya, Simba saya. Jadi zaman Belanda yang saya lihat di sini, kalian bisa zoom. Dari tadi dia ngeliatin saya terus di sini. Sosok lelaki berpakaian putih lengkap dengan atributnya zaman Belanda. Kalian dengar nggak? Serius? Ini nggak dengar. Tapi kenapa saya di sini merasakan ada tempat mistis yang memang diumpetin. Tapi ya kita namanya pendatang ya, nggak boleh tahu. Tapi malah saya semakin penasaran kalau dengan penglihatan saya ingin tahu ke situ gitu. Kayak ada hal sesuatu yang ingin disampaikan oleh saya. Saya melihat di sini ada sebuah kamar zaman dulunya, tempat beliau ritual atau tempat meditasi bahasa sekarangnya. Dari awal pintu tadi pun saya biasa aja sebenarnya, tapi setelah saya memasuki tadi orang yang ke sana, tiba-tiba ada sosok lelaki. Terus ada sosok wanita berkebaya, dia tapi kayak orang Madura deh kalau ini, soalnya dari batiknya itu bukan batik Pekalongan, bukan batik Jogja, tapi memang
ciri khas Madura karena memang kita di sini lagi ada di Keraton Sumenep. Yuk. Saya rasakan sensasi yang berbeda tepat di belakang saya ini. Mungkin dulunya memang tempat raja beristirahat karena yang saya tahu setiap kamar raja itu pasti ada tempat ritualnya untuk dia bermeditasi dan berbicara dengan leluhurnya beliau. Ini juga hawanya panas di sini ya. Ya, di sini hawanya panas. Beda dengan yang tadi di depan. Kalian merasakan nggak?